Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya. Karena rahmatnya kita masih diberikan nikmat paling besar, yakni nikmat berada di atas agama Islam. Dan karena rahmatnya kita masih diberikan kesehatan walaupun berada di tengah pandemi seperti ini. Salawat beserta salam mari kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan beliau sehingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada sore hari ini Allah izinkan kita untuk melaksanakan agenda kita, yakni kajian pada malam hari ini. Kajian pada malam ini kita akan mengangkat judul bantahan terhadap pelaku kesyirikan, yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita, yakni Ustadz Muhammad Romelan. Dihimbau kepada teman-teman semua agar mencatat faedah yang akan disampaikan Ustadz nantinya agar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Diberitahukan juga kepada teman-teman yang ingin bertanya di akhir sesi bisa menanyakan melalui chat yang ada di kolom komentar Zoom ini. Baiklah jemaah sekalian, dengan tidak memperlama waktu lagi, mari kita mulai kajiannya. Kepada Ustadz Muhammad Romelan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah betapa banyak kenikmatan yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, demikian taufik dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan Allah untuk bersama-sama bermajelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa diberkahi Allah
majelis yang mengantarkan kita semuanya kepada surganya dengan sebab ilmu yang bermanfaat yang kita raih di dalam majelis ini, amal yang saleh yang kita tunaikan sebagai keharusan dari ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari, sehingga memudahkan kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga tercatat menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang dirahmati Allah. Demikian mengantarkan kita semuanya kepada husnul khatimah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kitab yang kita kaji bersama, kitab Al-Qawaidul Arba, karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada kaidah yang ketiga dari 4 kaidah untuk memahami tauhid kepada Allah, untuk memahami bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ketiga menjelaskan akan bantahan terhadap para pelaku kesyirikan. Ketika para pelaku kesyirikan mengatakan, kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah berhala. Ya, seakan syirik kepada Allah hanya terbatas pada menyembah patung dan berhala. Padahal sebenarnya bahwa syirik kepada Allah adalah beribadah kepada selain Allah. Tidak melihat kepada apa yang diibadahi. Tidak melihat kepada apa yang disembah. Selama itu beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, apapun yang disembah, siapapun yang disembah, maka itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, kita baca bersama kaidah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah as-salisah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada manusia yang bermacam-macam fi ibadatihim, dalam ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Di antara kaumnya ada yang menyembah kepada para nabi, orang-orang saleh. Waminhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon, batu-batu. Waminhum man ya'budus syamsa wal qamar. Ada di antara mereka yang menyembah matahari, bulan. Waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerangi mereka semuanya. Walam yufarriq bainahum. Rasulullah tidak membedakan satu dengan yang lain. Ad-dalilu qauluhu ta'ala waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dalilnya adalah firman Allah, dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah dan agama hanya milik Allah. Dalil syamsi wal qamar qauluhu ta'ala. Adapun dalil dari menyembah matahari dan bulan, firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda keagungan Allah adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan bulan. La tasjudu li syamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan mereka semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Wa dalilul malaikah, adapun dalil mereka menyembah atau ada yang menyembah para malaikat, firman Allah, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Dan tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan-sesembahan. Adapun dalil, ada sebagian mereka yang menyembah para nabi, firman Allah, wa idh qala Allahu ya Isa ibnu Maryam, ketika Allah berfirman, wahai Isa ibnu Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah. Qala subhanak, maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li, tidak pantas bagiku, an aqula ma laysa li bihaq, untuk berucap yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta, seandainya benar aku mengatakan yang demikian, sungguh engkau maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mengetahui dengan semua perkara gaib. Wa dalilus salihin, dan dalil mereka-mereka juga menyembah orang-orang saleh, firman Allah, ulaikal ladina yad'una, dan mereka orang-orang yang menyeru, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah, jalan. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka takut dengan siksa Allah. Itu mereka-mereka yang diseru selain Allah.
yang mana mereka adalah orang-orang saleh yang sudah mati. Orang-orang saleh yang mereka sembah. Ternyata keadaan mereka sendiri meminta kepada Allah. Mereka mencari jalan untuk sampai kepada Allah. Untuk meraih rahmat Allah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, selanjutnya dalil mereka juga menyembah pepohonan dan bebatuan. Firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian melihat Lata dan Uzza, demikian Manat, sesembahan yang ketiga, di mana hakikatnya Lata, Uzza, Manat ini semuanya adalah batu dan pohon yang mereka sembah. Wa hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala. Hadis sahabat Abu Waqid Al-Laitsi, semoga Allah meridhai, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ketika perjalanan perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja meninggalkan kekufuran, kami baru saja masuk ke dalam Islam. Walil musyrikina sidrah, dan orang-orang musyrik mereka punya pohon sidrah, punya pohon bidara. Ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka berdiam di pohon tersebut. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut untuk mencari berkah. Yuqalu laha zatu anwat. Pohon yang seperti itu namanya zatu anwat, yaitu pemilik gantungan. Karena senjata mereka digantungkan di pohon-pohon tersebut agar sakti. Famarorna bisidratin, ketika kami melewati sidrah, ya, ketika kami melewati pohon sidrah, pohon bidara tersebut, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Para sahabat yang baru saja masuk Islam, yang belum lama berpisah dengan kekufuran, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon sidrah untuk menggantungkan senjata-senjata kami. Kamalahum zatu anwat, sebagaimana mereka juga punya pohon-pohon untuk menggantungkan senjata mereka. Faqala Allahu Akbar innahas sunan. Kelanjutan dari hadis ini, Rasulullah kemudian mengatakan, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, innahas sunan, sesungguhnya itu jalannya orang-orang musyrik sebelum kalian. Jalannya Bani Israel ketika mereka mengatakan, ij'alana ilahan kamalahum aliha. Buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ini ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sampai di sini matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, sebenarnya sangat simpel ya kaidah yang ketiga ini, di mana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala ingin menyebutkan satu kaidah bahwa
Kesyirikan kepada Allah adalah beribadah kepada selain Allah. Menyembah selain Allah. Memberikan ibadah untuk selain Allah. Apakah itu sholat, menyembelih, nazar, berdoa, ya, demikian bertawassul, segala sesuatu yang itu hanya milik Allah ditujukan juga untuk selain Allah. Maka yang demikian terjatuh di dalam kesyirikan. Dan ini membantah mereka-mereka yang mengatakan atau para pelaku kesyirikan di zamannya Syekh Muhammad At-Tamimi, demikian di zaman kita semuanya, ketika mereka mengatakan kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah batu, kami tidak menyembah berhala. Ya. Ternyata apa yang diibadahi, apa yang disembah tidak dilihat. Walaupun yang disembah itu para nabi, walaupun yang diibadahi para malaikat, walaupun yang diibadahi orang-orang saleh, ya, sama selama itu ibadah yang itu hanya haknya Allah kemudian diberikan untuk selain Allah, maka ini terjatuh di dalam kesyirikan. Inilah syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita pelajari lebih mendalam beberapa macam sesembahan kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti tadi ya, bermacam-macam ya, ada yang menyembah matahari, bulan, menyembah malaikat, nabi, orang-orang saleh, ya. Ada yang menyembah pohon, batu, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah bintang, ya. Ini semuanya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pelaku kesyirikan tersebut semuanya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya sama diperangi oleh Rasulullah, diingkari oleh Rasulullah, didakwai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka semuanya masuk ke dalam Islam, agar mereka menyembahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang pertama kelompok kaum musyrikin yang menyembah matahari dan bulan. Ya, tadi disebutkan dalam surat Fussilat ayat 37. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah sujud kepada matahari, janganlah sujud kepada bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah kepada Allah, alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Ya, kita fahami bersama tauhid rububiyah. Beriman bahwa Allah yang satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan manusia. Allah yang memberikan rizki kepada alam semesta. Adakah selain Allah yang punya sifat-sifat tersebut? Tidak ada. Apakah ada selain Allah yang berhak diibadahi? Tidak ada. Adakah selain Allah yang berhak disembah? Tidak ada. Karena tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rizki, menyembuhkan dari sakit,
demikian mendatangkan kebaikan dan menolak kejelekan kecuali Allah. Maka matahari makhluk Allah yang sangat besar, sangat kuat, cahayanya sangat panas. Namun tetap itu makhluk. Maka tidak boleh menyembah matahari. Bulan begitu indah. Malam hari yang gelap gulita menjadi terang dengan adanya bulan. Apalagi bulan purnama ya, sangat terang, sangat indah. Apakah boleh disembah? Apakah boleh diibadai? Bolehkah meminta kepada bulan, wahai bulan? Dia meminta kepada bulan, berdoa kepada bulan, tidak boleh. Itu kesyirikan kepada Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini ada ya kelompok yang beribadah kepada matahari, yang beribadah kepada bulan. Dan syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerupai orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Maka tidak boleh seorang sholat ketika matahari sedang terbit. Kenapa? Karena waktu itu kaum musyrikin yang menyembah matahari sedang beribadah kepada matahari. Tidak boleh sholat ketika matahari sedang tenggelam. Ya, kenapa? Karena mereka sedang beribadah di waktu tersebut. Kita tidak boleh menyamai mereka. Adapun ketika matahari pas di atas kepala kita, ya, pas di atas kepala kita tidak boleh kita sholat karena fa inna jahannama tusjar. Karena neraka jahanam ya sedang menyala-nyala atau sedang dinyalakan ya, sedang dipanaskan. Ini waktu terlarang untuk sholat ya, setelah subuh sampai terbit matahari, kurang lebih setinggi tombak atau 10 menit setelah terbit matahari, baru boleh sholat. Demikian setelah asar, sampai tenggelamnya matahari, baru boleh sholat sunnah. Ini sholat mutlak ya. Kalau sholat yang punya sebab boleh. Ya, setelah subuh, setelah asar, kalau sholat punya sebab boleh. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat ya sunnah wudhu, ya demikian sholat sunnah yang lain yang ada sebabnya boleh. Adapun yang mutlak yang tanpa sebab tidak boleh. Baik, yang kedua, ada kelompok dari kaum musyrikin di zaman Nabi yang menyembah malaikat. Dia menyembah para malaikat. Seperti dalam surat Saba ayat 40-41. Bisa kita baca, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, apakah mereka menyembah kalian semuanya wahai para malaikat? Qalu subhanak, mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna, engkaulah Tuhan kami. Bal kanu ya'budunal jinna, kebanyakan dari mereka menyembah jin. Aksaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Ya, artinya menyembah jin. Ini mereka yang menyembah para malaikat. Ya. Ada di antara kelompok kaum musyrikin mereka yang menyembah para malaikat.
Mereka mengaku-ngaku menyembah para malaikat, padahal sebenarnya yang mereka sembah bukan malaikat, tetapi jin-jin yang disebutkan oleh para malaikat. Mereka menyembah para jin. Saudara-saudari rahimakumullah, yang ketiga ada yang menyembah nabi. Ya, nabi yang sudah wafat. Ada yang menyembah nabi. Seperti orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Yang dua-duanya dikatakan anaknya Allah. Ya. Mereka menyembah Nabi Isa. Ini agama Nasrani ya, di zaman Nabi SAW itu memang sudah menyimpang jauh. Trinitas, menyembah tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Suci, Tuhan Ruhul Kudus atau Jibril, itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Mereka sudah demikian. Artinya penyimpangan mereka dari agama yang benar, agamanya Nabi Isa, itu semenjak Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Maka kebanyakan dari para pembesarnya Nasrani itu menyimpang dari agama Allah. Mereka mengubah-ubah kitab Allah, Injil. Mereka mengubah-ubah agama mereka sesuai dengan hawa nafsunya. Yang masih utuh di atas tauhid itu sangat sedikit, ya. Maka di zaman Nabi ketika Islam datang pertama, ada beberapa yang masih di atas agama yang benar, seperti Waraqah bin Naufal, ya. Kalau kita belajar sirah nabawiyah, sepupunya Khadijah, Waraqah bin Naufal, masih di atas tauhid. Ketika Rasulullah bercerita apa yang dilihat di Gua Hira, melihat Jibril membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waraqah yang mendengar cerita tersebut dari Nabi SAW, kemudian innahu an-namusul akbar. Sesungguhnya orang yang datang kepadamu, makhluk yang datang kepadamu adalah namus akbar. Makhluk yang besar, maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Alladzi ja'a bihi Musa. Di mana namus tersebut pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya siapa? Jibril alaihissalam. Ini pengikut Nabi Isa alaihissalam yang masih di atas fitrah, dan itu sangat sedikit, ya. Kebanyakan sudah menyimpang. Dan seandainya pun ada yang masih lurus di atas tauhid di zaman Nabi SAW, pasti akan masuk dalam Islam. Karena Injil, ajaran Nabi Isa alaihissalam membenarkan adanya Nabi yang terakhir. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelah mereka yang namanya Ahmad. Namanya Muhammad SAW. Ya, nama lain dari Rasulullah adalah Ahmad, ya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, bisa dibaca di surat At-Taubah ayat 30. Ya, mereka menyandarkan Uzair anaknya Allah. Mereka mengatakan Nabi Isa anaknya Allah, demikian. Ada di antara mereka yang kaum musyrikin yang menyembah orang-orang saleh. Ya, menyembah orang-orang saleh. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 19-20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apakah patut kalian, wahai orang-orang musyrik, menyembah Lata, Uzza, Manat, di mana ini Lata, Uzza, Manat itu pada asalnya mereka orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang meninggal. Ya, kemudian lama-kelamaan mereka menyembah kuburan-kuburan mereka, datang ke kuburan-kuburan mereka, beribadah, berdoa, istighosah,
bernazar menyembelih di kuburannya orang-orang saleh. Surat Nuh ayat 23, sesembahan mereka adalah wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan orang-orang musyrik mereka mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, yaitu waddan, suwa'an, yaghus, ya'uq, nasr. Ya, ini sesembahan mereka. Dan itu pada asalnya adalah orang-orang saleh yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka meninggal, yang pada akhirnya mereka disembah selain Allah. Terjadilah kesyirikan pertama di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Ya, tadi Lata, Uzza, Manat itu pada asalnya kuburan orang-orang saleh. Kemudian di atas kuburan tersebut ada bangunan-bangunan, ada rumah-rumah, ada batu-batu. Sebagian ada pohon-pohon. Jadilah yang disembah itu pohon-pohon, batu-batu. Ya, yang mana syaitan menjelma di dalam batu dan pohon tersebut bisa berbicara, ya. Pohon bisa berbicara. Padahal yang bicara siapa? Syaitan, wal'iyadzubillah. Yang pada asalnya itu kuburan orang-orang saleh. Kemudian mereka semakin jauh hingga yang disembah adalah pohon dan batu tersebut. Padahal ya sebenarnya sama, ya. Karena tadi kaidahnya tidak melihat apa yang disembah. Antara menyembah Nabi dengan menyembah kebo misalnya, sama tidak? Sama-sama menyembah selain Allah. Jadi tidak dilihat apa yang disembah, siapa yang disembah, tetapi yang dilihat adalah bahwa syirik adalah menyembah selain Allah, tauhid adalah menyembah hanya kepada Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ada yang menyembah jin, ya. Dalam surat Al-Jin ayat 6 bisa dibaca, ya'udzuna birijalin minal jinni. Mereka meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Maka menambahkan kedurhakaan pada jin tersebut. Harusnya meminta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah. Karena tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kecuali Allah. Maka minta kepada Allah, jangan kepada jin. Ya, ini apa yang diucapkan sebagian orang-orang yang mengambil dari kebiasaan orang tua, ya. Kalau melewati tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang angker, ya, tempat-tempat yang dianggap menakutkan, ya, kemudian meminta izin kepada penunggu, ya, mengucapkan bah numpang lewat misalnya. Ini membahayakan. Karena hati takut kepada selain Allah. Harusnya kalau di tempat yang seperti itu kembali pada Allah. Sunnahnya kalau ada perasaan tidak enak, perasaan takut, ya, jangan sendirian. Bersama dengan teman atau menunggu di waktu yang tidak gelap, ya. Kalaupun harus melewati, maka kembali pada Allah, baca zikir, baca Al-Quran, baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, baca demikian. Jadi kembalinya kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah. Baik, yang terakhir menyembah bintang, ya. Dalam surat An-Najm ayat 49.
wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan dialah Tuhan yang memiliki bintang-bintang atau bintang syi'ra. Ya, maka bintang ada yang disembah. Bintang ada yang diyakini di masa jahiliyah, yang mendatangkan hujan, yang mendatangkan keberuntungan, mendatangkan rizki, sehingga disembah oleh sebagian kaum musyrikin, ya. Maka ini semuanya bentuk-bentuk kesyirikan yang semuanya dibantah. Sama saja, semua ibadah pada selain Allah adalah kesyirikan. Semua diingkari Nabi. Mereka yang tidak mau meninggalkan kesyirikan semua sama diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian saudara-saudari, Allah Taala a'lam bishawab. Baiklah jemaah sekalian, dengan berakhirnya sesi materi ini, kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada Ustadz Muhammad Romelan karena sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bisa kita amalkan dengan penuh keikhlasan di dalam kehidupan pribadi kita. Baiklah teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa menanyakan di chat room yang ada di Zoom ini. Iku piye lah. Baik, silakan ada pertanyaan saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan jelas ya pembahasan malam hari ini. Ini ada pertanyaan Ustadz. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk Ustadz, keluarga dan jamaah al-mustaqidin sekalian. Pada zaman dahulu, sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rela disiksa sampai mempertaruhkan nyawa demi menjaga tauhid. Bolehkah kita berbohong terkait agama atau kepercayaan kita saat kondisi terdesak, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullahu khairan. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ada keadaan di mana seorang boleh tauriah, ya. Apa itu tauriah? Tauriah adalah berbeda antara apa yang difahami orang lain dengan apa yang ada di dalam hati. Atau berbeda antara apa yang diucapkan dengan maksud yang ada di dalam hati. Ya, ini dalam keadaan sangat mendesak maka diperbolehkan. Seperti yang terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir, di mana keluarga ini semuanya disiksa. Ayahnya Yasir, demikian ibunya Sumayyah, sudah terbunuh di jalan Allah karena mempertahankan agamanya. Tinggal putranya Ammar bin Yasir, disiksa sampai tidak tertahankan. Hingga lisannya berucap kekufuran kepada Allah. Tergerak dari bibirnya ucapan kufur kepada Allah, namun hati tetap dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka yang demikian diampuni oleh Allah. Sesuatu yang tidak dimampui. Maka demikian kita ambil hukumnya bahwa seorang dalam keadaan sangat mendesak, tidak bisa mempertahankan
nyawanya, jiwanya, kecuali dengan berucap sesuatu yang itu tidak ada di dalam hatinya, sesuatu yang kufur, maka yang demikian ya diperbolehkan karena darurat, karena keadaan mendesak ya. Ini keadaan yang paling sulit ya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kita mohon keselamatan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, tidak mendapatkan ujian yang berat yang benar-benar menguji keimanan kita semuanya antara iman dan kufur ya waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah, kita memohon pada Allah untuk senantiasa dimudahkan Allah istiqomah hingga kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Wallahu taala a'lam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan juga Ustadz, dari yang pertama Muhammad Fadlan Reza. Saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apakah mentaati ajakan manusia yang kita ketahui menyelisihi aturan Allah, baik yang pokok maupun cabang dalam agama ini termasuk kesyirikan? Baik. Syukran. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, taat ya dengan ajakan seseorang pada perkara yang menyelisihi aturan Allah. Baik, tentu aturan Allah bermacam-macam ya. Ada yang terkait dengan perkara pokok di dalam agama kita, terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid ya. Maka sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau seorang diajak berbuat syirik kepada Allah, kemudian ia pun mentaati ajakan kesyirikan tersebut, maka sama terjatuh dalam kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau ajakannya berbuat dosa besar misalnya, maka ia terjatuh dalam dosa besar. Ajakan kepada mungkin bermaksiat dengan hawa nafsunya misalnya, mengumbar pandangan misalnya, melihat aurat misalnya, waliyadzubillah, maka ia terjatuh dalam dosa ya. Maka berhati-hati ya memilih teman, memilih sahabat. Rasulullah SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seorang bersama dengan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah ia melihat siapa temannya, siapa orang dekatnya. Karena almar'u ala al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim itu cermin atas sahabatnya. Ya, demikian kehati-hatian kita. Carilah sahabat-sahabat yang saleh, carilah majelis-majelis yang saleh, perkumpulan ya, komunitas yang saleh ya, sehingga justru mengajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kita pada kebaikan, menjadikan kita sabar di atas kebaikan. Demikian, Allah taala a'lam. Baik Ustadz, atas jawabannya terima kasih. Ini dua lagi ya Ustadz, nggak apa-apa pertanyaan. Baik ya, silahkan bisa dilanjut. Iya, saya bacakan ya. Yang pertama yang kedua ada pertanyaan dari Mas Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kami semua selalu dalam lindungan Allah. Mesti Ustadz izin bertanya, banyak orang yang saya temui pada saat mereka sedang melakukan ziarah wali, mereka meminta sesuatu dan berdoa di kuburan para wali. Lalu di sekitar rumah, saya juga ada kebiasaan para pedagang yang banyak libur pada malam Jumat Wage. Apakah kedua hal tersebut termasuk syirik? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, syukran, jazakallah khairan.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini ya terlihat sangat jelas pentingnya kita semuanya untuk belajar akidah yang benar, belajar tauhid kepada Allah, karena ternyata kesalahan, penyimpangan di dalam akidah, di dalam tauhid, terjatuhnya kaum muslimin dalam kesyirikan kepada Allah itu sangat-sangat banyak ya. Ternyata tidak jauh dari kita banyak terjadi kesyirikan, penyimpangan dari agama Allah ya, maka betapa pentingnya kita untuk benar-benar belajar tauhid pada Allah, belajar akidah yang lurus, keselamatan untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita semuanya. Seperti pada contoh tadi, ziarah kepada wali ya. Ziarah kubur yang diperbolehkan adalah ziarah kubur yang tidak sampai mengadakan perjalanan safar, perjalanan jauh. Adapun perjalanan jauh maka tidak boleh kecuali perjalanan ibadah di Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Adapun selain 3 masjid tersebut maka tidak boleh sengaja mengadakan perjalanan jauh untuk beribadah. Ini poin yang pertama. Jadi ziarah wali ya ke sana kemari sampai keluar kota, antar kota ya, ini sudah terkena larangan Nabi SAW. La tasuddu ar-rihal. Janganlah kalian pergi jauh safar illa salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid saja. Kemudian yang kedua, ketika sampai pada kuburan-kuburan yang dianggap kuburan para wali, ya, harus diingat bahwa kesyirikan di masa lalu terjadi karena sebab kuburan. Karena sebab kuburan orang-orang soleh. Kuburan para nabi, kuburan para wali. Sehingga menjatuhkan mereka dalam kesyirikan yang tadi kita bahas. Maka sama, pada umat ini juga sama. Rasulullah sudah berwasiat, la taj'alu qabri masjidan. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Karena tempat ibadah ada di masjid. 2 tempat yang tidak boleh untuk sholat, ya, kamar mandi, demikian kuburan, tidak boleh untuk beribadah. Kecuali ibadah ziarah kubur ya yang disunnahkan. Masuk di kubur dengan baca doa salam ya. Demikian melepas sandal, masuk dalam kubur, kemudian mendoakan orang-orang muslim, saudara-saudara kita, mengambil pelajaran dari mereka yang sudah meninggal, kemudian selesai. Ini sunnah. Adapun datang pada kuburan para wali, ketika sampai di kuburan merasa kuburan tersebut keramat, merasa kuburan tersebut sakti, merasa kuburan tersebut ya berkah, maka ini semuanya keyakinan yang tidak benar. Apalagi sampai meyakini bahwa penghuni kuburan bisa mengabulkan. Ya, wali yang ada dalam kuburan itu hebat, sakti. Ya, bisa memudahkan rizki, bisa menyembuhkan penyakit, bisa memudahkan untuk cari jodoh misalnya. Sehingga minta dan berdoa kepada wali, meminta kepada wali, padahal itu semua ibadah. Seharusnya ditujukan hanya kepada Allah. Maka keadaan yang ikut ziarah tadi ya bermacam-macam ya. Kalau sekedar ziarah kubur saja, tidak ada keyakinan yang salah ya, ini bisa jadi masuk dalam bid'ah tadi ya, karena tidak boleh ibadah ditempuh dalam waktu yang atau jarak safar ya, kecuali pada 3 masjid tadi. Taib yang kedua, pedagang ya sengaja libur di hari tertentu ya, ini kembali pada keyakinan. Kalau libur memang seperti kita ya, hari Ahad libur, hari Jumat libur ya, nggak ada keyakinan apa-apa ya boleh saja. Ya, namun kalau ternyata libur di hari tertentu, di hari Jumat Kliwon misalnya, libur khusus di hari ya Jumat Legi misalnya,
karena meyakini bahwa hari itu hari sial, hari itu hari yang bahaya, yang bisa mencelakakan misalnya. Ini tidak sampai pada syirik ya, tapi tatoyur maksudnya, yaitu menebak nasib dengan hari, menebak nasib dengan tahun, menebak nasib dengan binatang, dengan sesuatu. Ya, ini tatoyur yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ya. Tatoyur adalah menebak sesuatu dengan burung. Zaman dahulu burung dilepaskan, ya kalau sesuai dengan tujuan maka ia jadi safar ya. Kalau berbeda, terbangnya berbeda maka ia tidak jadi pergi. Ini tatoyur. Ya. Jadi bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar kalau seorang meyakini bahwa sesuatu pada zatnya bisa memberikan manfaat, pada zatnya bisa menolak kejelekan, ini syirik besar. Namun kalau meyakini bahwa itu tetap Allah yang menentukan, tapi itu mengantarkan kepada sesuatu tersebut, maka ini syirik kecil ya. Seperti menggantungkan tulisan-tulisan ayat-ayat ya di tembok, kemudian meyakini bahwa itu melariskan dagangan misalnya, yang melariskan Allah, tapi dengan menggantungkan seperti itu memudahkan, ini syirik kecil ya. Tapi kalau tulisan-tulisan tersebut diyakini itu pada dirinya bisa mendatangkan manfaat, menolak kejelekan, ini syirik akbar. Baik, yang terakhir Akhuna. Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari Mas Redmi, saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, jika di rumah kakak kita ada seorang dukun pijat, tapi bisa tahu hal-hal gaib. Sikap Ana sebagai adik bagaimana Ustadz? Apakah Ana usir saja karena keluarga jadi tergantung sama dia? Iya. Dukun pijat sekaligus merangkap bisa menebak yang gaib ya. Baik. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, untuk dukun pijat atau ahli pijat ya, ini tidak masalah ya, asal sesuai dengan aturan syar'i ya, tidak melampaui batas, memang benar-benar pijit sehat ya. Pijit untuk menghilangkan pegel-pegel ya, pijit urut, ini tidak masalah ya. Kalaupun memijit ya tetap menutup aurat ya, selama tidak mendesak maka tidak boleh dibuka aurat ya. Adapun embel-embel dengan tambahan tadi bisa menebak-nebak yang gaib tadi lah, ini bisa terjatuh dalam syirik akbar ya, syirik besar. Dan ini membahayakan. Maka bagaimana kalau itu yang praktek kakak ya, Anda sebagai adik bagaimana? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksa neraka. Ya, maka nasihati, ingatkan. Ya, kalau ternyata ia jadi tulang punggung dalam rumah ya, maka ingatkan bahwa ini jalan yang tidak benar, perlu disadari bahwa ini jalan yang membahayakan agama, merusak akidah, ya. Maka hendaknya ditinggalkan, wajib untuk ditinggalkan, segera beristighfar, segera bertaubat. Kemudian Allah gantikan dengan yang lebih baik, sebagaimana sabda Nabi, antara kasyai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya, tentu Allah gantikan lebih berkah, lebih mulia ya. Dan posisi Anda sebagai adik yang menasehati ya. Artinya nasihat bisa diterima, bisa tidak. Kalaupun belum, bersabar, diulang lagi, terus bersabar. Coba dengan pendekatan, coba ambil hati, tunjukkan Anda sayang pada kakak, tunjukkan Anda hormat dengan kakak. Tunjukkan Anda cinta dengan keluarga, cinta dengan kakak ya. Terus semangat ya.
sambil terus Anda berilmu, tambah ilmu dan terus berilmu, dengarkan ilmu, duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan semakin memudahkan Anda untuk bisa menyampaikan kata-kata yang tepat, kata-kata yang hikmah, yang bijak, bisa sampai di hati ya, hati kakak, di mana nasihat yang ikhlas, maka insya Allah sampai tembus ke dalam hati orang yang kita nasihati, apakah itu terima ataupun tidak menerima, semua di tangan Allah ya, kewajiban kita mengingatkan. Baik, demikian saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf saya undur diri. Baiklah, jamaah sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada jamaah yang sudah bersedia menghadiri kajian pada malam hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal solih dan menempatkan kita semua di surga firdausnya kelak. Amin. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.